Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Ramadana, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membacakan hasil tugas yang berjudul kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi isu global baik di negara dunia ketiga seperti Indonesia ataupun negara industri maju. Hampir dari semua negara berkembang, hanya sebagian penduduk yang dapat menikmati hasil pembangunan, sedangkan sebagian lagi sisanya mayoritas penduduk hidup miskin. Artinya, strategi pembangunan yang dibangun selama ini tidak memberikan sumbangan yang baik bagi kesejahteraan rakyat miskin. Sebaliknya, membuat mereka semakin sengsara. Sebagai negara yang memiliki penduduk cukup padat, Indonesia tengah dihadapkan pada kemiskinan penduduknya. Masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata di negara ini selalu menjadi isu utama. Hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya angka kemiskinan dari masa ke masa, terlebih pasca kritis multimediasional yang berkepanjangan melanda bangsa Indonesia. Persoalan kemiskinan yang sudah sangat mendesak itu ditangani. Persoalan kemiskinan yang sudah sangat mendesak untuk ditangani. Kemiskinan merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dielakkan oleh masyarakat. Selain dirasakan langsung oleh orang miskin, kemiskinan juga berakibat buruk bagi kehidupan umat manusia. Hal tersebut dikarenakan mata rantai kemiskinan menimbulkan masalah lain seperti pengangguran, kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. Sehingga untuk mengurangi masalah itu, tidak sedikit masyarakat menyelesaikan dengan cara yang bertolak dari norma yang berlaku, yaitu dengan cara kriminalitas. Pengertian kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia telah ada sejak zaman pra-kemerdekaan. Bahkan kemiskinan dan kesenjangan merupakan masalah utama yang membangun Indonesia dalam pembangunan Indonesia yang masih menduduki prioritas utama dalam proses pembangunan. Kemiskinan menuntut kita melakukan pemecahan melalui berbagai pendekatan. Kemiskinan telah melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Walaupun demikian, yang menjadi masalah hingga saat ini adalah belum adanya kesamaan pendapat di kalangan para pakar tentang penyebab kemiskinan berikut pengukurannya. Hal tersebut tidak mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobjektifkan dalam bentuk angka-angka seperti hal dalam pengukuran dan penentuan garis kemiskinan yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Kita bisa melihat pada diagram atau grafik angka kemiskinan tahun 2019, yang mana di situ kita bisa melihat angka kemiskinan tertinggi berada di tahun 2015. Yang mana pada angka tersebut berada di 28,59 juta orang, atau bisa dipersenkan di angka 11,22%. Dan selanjutnya pada tahun berikutnya, angka kemiskinan mulai menurun sampai tahun 2019, yang mana angka kemiskinan turun hingga 20,14 juta orang, atau bisa dipersenkan di angka 9,41%. Nah, dari diagram tersebut kita bisa melihat bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia ini masih ada. Masih banyak orang-orang yang keluarga yang miskin, yang tidak tercukupi atau kurang mampu. Hanya segitu dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah indikator kemiskinan. Berbicara masalah kemiskinan dapat dilihat dari segi moral dan sosial. Seseorang dapat dikatakan miskin bila melakukan beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini menjelaskan bahwa kemiskinan dapat dilihat dari suatu ketidakmampuan atau ketidaknyamanan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya secara sandang, pangan, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air, serta beberapa hal lainnya. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan.
Pendekatan ini disebabkan oleh rendahnya penguasaan aset dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian, sehingga secara langsung memenuhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga adalah pendekatan kemampuan dasar. Pendekatan ini menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti ketidakmampuan membaca dan menulis untuk memenuhi fungsi minimal dalam masyarakat, sehingga keterbatasan ketidakmampuan ini mengakibatkan orang-orang miskin tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pendekatan objektif atau sering juga disebut dengan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pada tahun 2003, Bank Dunia mengemukakan beberapa hal dasar penyebab dari kemiskinan. Di antaranya adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan kota yang bias, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya ekonomi, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup masyarakat yang jelek, tata negara yang jelek, serta pengelolaan sumber daya yang berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan model dari perhitungan kemiskinan. Model perhitungan kemiskinan terbagi kepada 3 macam. Yang pertama adalah model tingkat konsumsi. Pada tahun 90-an, Sayopno membuat model perhitungan kemiskinan dengan cara menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapital sebagai indikator dalam kemiskinan. Ia membedakan tingkat ekuivalen konsumsi di desa dengan perkotaan. Jika seseorang yang tinggal di desa mengonsumsi sekitar 240 kg per kapital per tahun, maka orang ini akan digolongkan ke dalam orang-orang yang miskin. Sedangkan orang yang tinggal di kota jika mengonsumsi sekitar 360 kg per kapital per tahun, maka orang yang tinggal di kota ini juga digolongkan ke dalam orang-orang yang sangat miskin. Model perhitungan kemiskinan yang kedua adalah model kesejahteraan keluarga. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan keluarga, maka BKKBN melakukan program untuk melakukan pendataan keluarga yang berfungsi untuk memperoleh data dasar kependudukan serta keluarga guna untuk memberantas kemiskinan serta melakukan pembangunan dalam masyarakat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan penyebab dari kemiskinan. Menurut penganut fungsialisme, kemiskinan timbul sebagai akibat tidak berfungsinya salah satu elemen sosial yang ada dalam masyarakat. Namun ada juga yang mengatakan penyebab dari kemiskinan dapat dilihat dari bentuknya. Yang pertama adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan ini pada dasarnya adalah orang-orang yang memang sudah miskin. Contohnya seperti orang-orang yang tidak memiliki sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Yang kedua adalah kemiskinan natural. Kemiskinan ini diakibatkan oleh faktor alamiah seperti cacat, sakit, usia yang sudah lanjut, dan bencana alam. Menurut Tartanista, kondisi ini disebut dengan persistent poverty, yaitu kemiskinan yang sudah sangat kronis dan turun-temurun. Yang terakhir adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan ini diakibatkan dari perbuatan manusia itu sendiri. Contohnya seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi, kolusi, serta
tatanan ekonomi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga dari perbuatan-perbuatan manusia inilah terjadinya kemiskinan struktural. Pendapat lainnya mengatakan penyebab terjadinya kemiskinan karena adanya pendapatan yang sangat rendah serta jumlah tanggungan yang sangat tinggi. Sedangkan MC Torus menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan terjadi secara dua hal. Yang pertama adalah kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini terjadi secara alami. Kemiskinan ini muncul akibat dari kebutuhan sumber daya manusia yang sangat langka. Contohnya seperti tanah pertanian yang tidak subur, perkembangan teknologi yang rendah, bencana alam, serta hal-hal alami yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat. Yang kedua adalah kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan ini terjadi akibat dari perbuatan manusia sendiri atau terstruktur oleh manusia. Contohnya seperti warisan koalisme, terjadinya korupsi, kolusi, serta tekanan ekonomi yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Dari perbuatan manusia inilah terjadinya kemiskinan secara buatan atau terstruktur.
strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, sehingga